Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengapresiasi putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak permohonan gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Novel berharap penyidik Polda Metro Jaya bergerak cepat untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Novel berharap penahanan Firly bisa segera dilakukan. Hal ini mengantisipasi Firly kembali menggunakan bukti yang diambil dari KPK. Sebelumnya, Firly mengajukan bukti dokumen dalam pra-peradilannya terkait suap mantan pejabat DJKA. Padahal akses Firly ke KPK sudah diputus. Hakim berpendapat eksepsi termohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Dalam pokok perkara, dengan adanya putusan ini, semoga kemudian penyidik bisa mengambil langkah untuk segera menuntaskan penanganan perkara dan tentunya terkait dengan penahanan ketika pra-peradilan, sidang pra-peradilan, tentunya Pak Firly telah menyampaikan bukti yang diambil dari KPK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi melihat masih bisa dilakukan hal tersebut, maka potensi yang bersangkutan mengulangi perbuatan itu bisa jadi terjadi. Oleh karena itu alasan untuk dilakukan penahanan sangat masuk akal dan sangat urgent menurut saya. Hakim menolak gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Apa yang menjadi pertimbangan hakim? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, apakah sebenarnya pertimbangan hakim untuk menolak gugatan pra-peradilan Firly Bahuri? Ya, ini juga jadi sorotan Friska dan juga saudara karena tadi Hakim Tunggal dalam sidang putusan pra-peradilan dalam hal ini adalah Imelda Herawati mengatakan bahwa dalam permohonan sidang pra-peradilan yang sebelumnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dalam petitumnya atau dalam dalilnya ini kabur begitu sifatnya, tidak jelas karena mengandung dalil di luar pra-peradilan. Bahkan tadi hakim menyebut bahwa dalil dan petitum ini tidak sinkron, campur aduk, sehingga urusan yang seharusnya ini dalam lingkup urusan formil yang bisa dilakukan di lingkup Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tidak jelas bagaimana kasus perkaranya. Kemudian dalam proses pra-peradilan, dalam proses persidangannya maksud kami, Firly justru menyerahkan bukti atau berkas yang tidak ada kaitannya dengan lingkup pra-peradilan, sehingga dalil ataupun juga petitum yang sebelumnya diajukan Firly dengan sejumlah poin, bahkan kemarin dalam sidang simpulan ini kemudian ditolak oleh hakim. Kemudian juga hakim tadi menyebut bahwa seluruh eksepsi dari termohon dalam hal ini adalah Kepolisian Polda Metro Jaya ini seluruhnya diterima. Artinya pertimbangan-pertimbangan bagaimana proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya dalam hal ini adalah di Treskrimsus Polda Metro Jaya ini sudah sesuai dengan aturan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dari mulai penyelidikan, penyidikan hingga akhirnya ditetapkannya Firly sebagai tersangka ini sudah sesuai, sehingga putusan daripada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta dalam sidang pra-peradilan ini menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh di Treskrimsus Polda Metro Jaya per tanggal 22 November 2023 terhadap Firly Bahuri ini dinyatakan sah, sehingga proses hukum terkait adanya pelanggaran pidana korupsi yang dilakukan Firly Bahuri ini bisa berlanjut ke tahapan hukum selanjutnya. Terbaru Friska dan juga saudara, di Treskrimsus Polda Metro Jaya ini pada Jumat kemarin tanggal 15 Desember 2023 telah melimpahkan berkas perkara Firly Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Bahkan Kejati DKI ini sudah menunjuk 6 jaksa untuk kemudian meneliti dan menganalisis berkas perkara tersangka Firly Bahuri, sehingga kita tinggal menunggu bagaimana berkas yang diajukan ini apakah seluruhnya sudah dinyatakan lengkap atau P21. Apabila memang sudah lengkap P21 kemudian Polda Metro Jaya punya kuasa untuk kemudian menyerahkan barang bukti dari hasil penemuan ataupun dari penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka, pun juga menyerahkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Namun hingga saat ini Polda Metro Jaya saja belum menahan Firly Bahuri yang sebelumnya disebut sebagai tersangka. Nah, ini yang patut kita tunggu Friska dan juga saudara. Dan kalau boleh kita mundur ke belakang, sebenarnya bagaimana kemudian lanjutan daripada sidang pra-peradilan ini. Nah, kalau pada dasarnya ini putusan pra-peradilan ini tidak dapat diajukan banding dan peninjauan kembali. Artinya putusan pra-peradilan ini bersifat final dan mengikat.
Dan seperti yang tadi saya sebutkan bahwa penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang dilakukan saat itu pada periode 2020 hingga 2023 ini kemudian dinyatakan sah. Kalau kita mundur ke belakang terkait dengan penetapan tersangka yang kemudian ditetapkan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya per November lalu, artinya ini Firly saat itu disangkakan pasal 12E atau pasal 12B garis miring pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang saat itu ancaman hukumannya ini pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Ini tadi juga mendapat apresiasi dari sejumlah pihak yang menonton persidangan ini sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Salah satunya adalah Novel Baswedan, mantan penyidik KPK yang memang mengapresiasi bagaimana putusan hakim yang dinilai objektif dalam putusannya. Dan kalau kita mundur ke belakang terkait juga dengan kasus-kasus yang menyeret Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan ini atau dugaan penerimaan gratifikasi ini ya, Friska dan juga saudara, Firly ini sebenarnya dikenakan juga sidang etik. Nah, tentu dengan disahkannya putusan tersangka terhadap Firly ini, otomatis sidang pidana bisa berjalan dan kemudian juga sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK ini juga bisa berjalan. Kita tunggu bagaimana kasus hukum selanjutnya terhadap Firly Bahuri. Demikian Friska. Hakim tolak pra-peradilan Firly Bahuri, status tersangka tetap tersemat, proses pidana dan etik juga berlanjut. Terima kasih Valentina Sitorus, laporan Anda.